Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku keempat. Izinkan saya untuk menjelaskan isi dari buku keempat ini. Pada bab pertama ini dijelaskan tentang sosialis internasional. Tentunya yang harus menjadi keyakinan yang benar jika ia telah bertahan begitu lama terlepas dari kesalahan para praktisnya. Di antara kegagalan yang terkenal adalah ketidakmampuannya dalam mencegah Perang Dunia Pertama, perpecahan yang melumpuhkan dan juga menggagalkan tindakan apapun terhadap fasisme, memprioritaskan kepentingan nasional di atas masalah internasional yang kemudian tersebut membuat Ignazio Silon dan Andre Philippe berpendapat bahwa tidak ada nasionalis yang begitu sukses seperti nasionalis sosialisme. Sosialis internasional lebih dekat dengan komunitas kebijakan. Lebih baik dikatakan bahwa para anggotanya memiliki komitmen ideologis untuk menemukan kesatuan ideologis. Bahkan ketika pandangan mereka berbeda, kohesi komunitas itu diberikan oleh rasa persaudaraan. Artinya masing-masing pihak mengakui yang lain sebagai anggotanya yang setara dari keluarga yang sama atau cabang dari gereja yang sama. Pada bab kedua dijelaskan tentang LSI. Buruh dan Sosialis Internasional adalah sebuah lelucon lama yang gagal menyelesaikan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik genetik Sosialis Internasional yang baru didirikan. Kekuasaan Partai Buruh Inggris adalah fitur yang paling menonjol dari perang sentralisasinya dalam gerakan Sosialis Internasional, seperti burung dengan sayap kanan dan sayap kiri. Tapi Inggris selalu menjadi kepala dan oposisi Partai Buruh terhadap perbedaan dan kontribusinya terhadap perang. Sosialisme diidentikan dengan negara yang berbasis mengalahkan fasisme dan merencanakan ekonomi dalam perang dan damai, sehingga negara mengakui potensi partai-partai sosialis dan serikat. Posisi bersama dalam komunisme, fasisme, dan persenjataan kembali muncul, sama-sama berkomitmen untuk perdamaian, tetapi dengan intervensi anarki internasional yang solusinya adalah penerapan sistem hukum yang dijamin. Ketika ketegangan internasional tumbuh dan LSI menjadi terpecah, negara-negara besar siap untuk meninggalkan negara-negara kecil. Kesepakatan dengan partai-partai Skandinavia, Belanda, dan Belgia untuk menyetujui reformasi luas yang akan merekonstruksi internasional sesuai dengan realitas situasi politik di negara-negara yang berbeda dan memastikan kontrol. Pada bab ketiga ini, pembahasannya lebih menekankan kepada lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi sekretaris internasional penuh waktu, tetapi seringkali seorang anggota pemimpin, apakah seorang subpemimpin atau pemimpin utama, yang bertanggung jawab. Beban kerjanya berat, mempelajari pertanyaan internasional, menjaga korespondensi, menghadiri konferensi dan pertemuan di luar negeri. Sebaliknya, kantor memiliki banyak aset, prestis, kontak internasional, akses istimewa, kepemimpinan partai, pengaruh pada keputusan politik, dan pengalaman internasional. Dengan asumsi tanggung jawab bisa menjadi awal dari karir yang cemerlang. Seperti halnya bagi Dennis Harley yang mengatakan itu adalah pekerjaan terbaik yang pernah saya miliki. Pada bab 4 menjelaskan cerita akhir perang, di mana Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh pengalaman masa perang dan tirai besi yang jatuh dengan cepat. Pembagian Eropa membuat persatuan gerakan sosialis sulit dan sosial demokrat dari Eropa Timur adalah tema pada bab ini.
Untuk waktu yang lama, Inggris dan Eropa Utara lainnya telah melihat Eropa Selatan, Eropa Katolik, dan Eropa Timur sebagai alien, jika tidak demokrat, dan sebagai akibatnya dilema dan perjuangan ideologis mereka. Sosialis di Eropa Timur menentukan perkembangan konferensi sosialis pada Partai Sosialis Polandia (PPS) dan Partai Sosial Demokrat. Sebelum Perang Gerakan Sosialis, Eropa Timur berukuran sedang, tidak bergerak. Memahami sejarah Eropa Timur membutuhkan penekanan bagaimana perang. Organisasi Sosialis Bawah Tanah (WRN) melarang akses ke kiri dan orang muda tanpa pengalaman sebelumnya dalam partai radikal dan enggan melakukan operasi militer. Pada bab kelima ini menjelaskan tentang hal yang terjadi setelah kematian LSI. Sosialisme internasional tidak memiliki organisasi tetap dengan aturan formal dan birokrasi sampai konferensi Clinton yang membentuk kerangka lembaga baru, konferensi reguler, dan kantor permanen. 6 bulan kemudian, sebuah komite untuk mengadakan konferensi, mengawasi kantor dan isu mendesak ditambahkan komite konsulatif. Kemudian, konferensi menjadi acara tahunan. Komite konsultatif digantikan oleh organ dengan otoritas politik yang lebih besar. Pada bagian ini dijelaskan juga Partai Buruh memiliki aset yang sangat diperlukan untuk kelahiran kembali sosialis internasional, yaitu jaringan kontak, kantor permanen, prestis, dan sumber daya material. Pada bab ke-6 ini menjelaskan partai sosialis yang ada di Italia. Sosialisme Italia membentuk gerakan sosialis internasional dengan oposisi dan negasi. Italia telah menginteralisasi oposisi dialektasi antara Eropa di utara pegunungan Alpen dan Mediterania, yang mendefinisikan identitas Italia dan menjelaskan perbedaan regional. Mediterania adalah alam sejati seperti Convex Darkness yang perlu dijaga terus-menerus untuk menghindari degradasi ke tingkat Afrika, seperti yang diperingatkan Ugo La Malfa. Kami mendaki pegunungan Alpen untuk melirik Eropa. Hati-hati jangan sampai putus talinya, karena kita bisa jatuh ke Laut Tengah. Ini bukan alternatif yang menyenangkan, dan saya seorang Sisilia yang mengatakan ini. Orang dari Milan menganggap kota mereka sebagai kota paling Eropa di Italia, yang akan diakui oleh Romawi karena mereka menganggap diri mereka sebagai yang baik. Pada bab ke-7 ini menjelaskan perang yang terjadi antara Austria dan Italia, termasuk kecenderungan perang sayap kiri dan sosial demokrat. Tetapi setelah perang konflik, mereka memiliki hasil yang berbeda. Marginalisasi sosialis sayap kiri di Austria dan pelarian pengusiran sosial demokrat dari PSI. Di sisi lain, mantan orang buangan Czech dan Polak tetap berhubungan dengan Inggris dan membela Partai Buruh. Pada bab 8, kaum sosialis yang tertarik pada perencanaan nasional ingin menciptakan masyarakat Fabian internasional, dan kaum sosialis yang menganut federalisme menginginkan sosialisme internasional untuk memimpin gerakan Eropa. Namun itu tidak cukup untuk meninggalkan definisi bersama tentang sosialisme demokratis. Memang upaya rutin yang dihabiskan untuk mencoba menemukan posisi bersama, membuktikan relevansi berkelanjutan dari internasionalisme sosialis. Setelah perang, kaum sosialis Prancis dan Belgia bersikeras untuk membangun kembali sosialis internasional sebagai pemain internasional yang aktif dan pemimpin angkatan ketiga.
Pada bab 9 dijelaskan tentang sosialis internasional dan deklarasi Frankfurt tidak lahir dari inspirasi idealis atau tekanan dari gerakan sosial. Mereka adalah hasil kompromi yang dikerjakan dalam komite. Mereka masih hidup lebih lama dari para pendahulu mereka ketika sosialis internasional mengalami krisis di 2013. Seperti yang dikatakan Devin, sosialis internasional bukanlah upaya yang gagal, tetapi persis seperti yang diinginkan oleh Partai Nasional, terutama Partai Buruh Inggris. Konvensi Sosialis Internasional di Bonn tanggal 14-16 Mei tahun 49 merupakan titik balik bagi evolusi internasional karena mendorong perkembangan konvensi. Para ahli mengambil posisi yang ambigu dan tidak memutuskan dalam integrasi Eropa. Berikut begitu yang bisa saya sampaikan tentang review buku keempat ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Sultan Aulia Rahman undur diri. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.